tadi kena dadanya pas aku spike. Spike ada yang kena bola dia, tim itu pasti menang. Wah, Cica! Ini MVP lagi hari ini. MVP. No, bercanda. Thank you, Heidi. Ada momen menarik setelah Megawati sukses membawa Red Sparks ke laga final Kovo Cup 2024. Momen ini datang dari akun resmi Kovo yang membagikan wawancara pendek antara kameramen Kovo dan Megawati. Pada laga yang baru saja usai ternyata spike Megawati tak sengaja mengenai badan dari sang kameramen. Seakan merasa bersalah Megawati lantas langsung meminta maaf. Namun jawaban dari kameramen justru membuat Megawati kaget bin heboh. Sang kameramen berkata dia sudah biasa kena spike pemain, dan setiap spike yang kena badannya pasti tim itu akan menang. Sontak Megawati langsung heboh mengetahui hal tersebut, apalagi ia sukses menyabet MVP di laga menghadapi Giselle Silva dan kawan-kawan. Turnamen Kovo Cup 2024 telah mencapai puncaknya, dan dua tim terbaik kini bersiap untuk memperebutkan gelar juara. Red Sparks akan menghadapi Hyundai Hillstatte di partai final, sebuah pertandingan yang diprediksi akan berlangsung ketat. Laga puncak ini akan menjadi momen bersejarah bagi Megawati Hangestri, pevoli asal Indonesia yang saat ini bermain untuk Red Sparks. Meski di laga sebelumnya ia hanya mencetak 1 poin kala melawan Aranmare. Kini setelah penampilan gemilang dan dinobatkan sebagai MVP di semifinal, Megawati memiliki kesempatan besar untuk mencetak sejarah dengan membawa Red Sparks meraih gelar Kovo Cup 2024. Memang di laga sebelumnya Megatron banyak dinilai oleh netizen akan kehilangan tempat utamanya di Red Sparks musim ini, karena dalam laga penyisihan grup ia selalu kalah poin dari rekrutan anyar Vanja Bukilic. Namun semua itu seakan sirna kalau umpan matang Hyeseon mampu ia jadikan poin penutup sekaligus pengantar Red Sparks ke final setelah 6 tahun. Dalam semifinal yang berlangsung Sabtu, 5 Oktober 2024, Red Sparks harus berjuang keras untuk mengalahkan juara bertahan GS Chalters. Pertandingan berlangsung sengit selama 5 set dengan skor akhir 3-2, 25-23, 20-25, 25-23, 17-25, 15-10. Kemenangan ini tidak hanya membuka jalan bagi Red Sparks ke final, tetapi juga menunjukkan kekuatan mental dan skill Megawati yang menjadi salah satu kunci kemenangan. Di sisi lain, Hyundai Hillstatte melenggang ke final dengan kemenangan yang jauh lebih meyakinkan. Mereka menundukkan IBK Altos dalam 3 set langsung dengan skor 3-0, 23-25, Oktober 25, 17-25. Penampilan Hyundai Hillstatte di semifinal menunjukkan dominasi mereka, dan kini mereka siap untuk bertemu Red Sparks di partai puncak. Pertandingan final Kovo Cup 2024 dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 6 Oktober 2024, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Bagi penonton di Indonesia, pertandingan ini bisa disaksikan secara langsung di TVRI Sport, memberi kesempatan bagi para penggemar voli untuk mendukung Megawati dan Red Sparks dari rumah. Red Sparks, yang terakhir kali menjuarai Kovo Cup 6 tahun lalu, kini memiliki peluang besar untuk kembali mengangkat trofi. Penampilan Megawati sepanjang turnamen ini menjadi sorotan utama, terutama setelah ia dinobatkan sebagai MVP dalam pertandingan semifinal melawan GS Chalters. Megawati berhasil mencetak 21 poin dengan akurasi serangan mencapai 44,12%, menunjukkan betapa pentingnya perannya bagi tim. Momentum ini bisa menjadi titik balik bagi Megawati yang tahun lalu hanya menjadi penonton di ajang Kovo Cup. Kini, ia berpeluang besar membawa Red Sparks meraih gelar juara sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah Kovo Cup sebagai salah satu pemain paling berpengaruh. Namun, tantangan berat menanti di depan. Hyundai Hillstatte bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Mereka datang ke final dengan performa luar biasa setelah mengalahkan IBK Altos secara dominan. Meski demikian, Red Sparks memiliki kekuatan tim yang solid dengan kombinasi pemain lokal dan asing yang saling melengkapi, dan Megawati siap memimpin rekan-rekannya untuk memberikan perlawanan terbaik. Pertarungan ini dipastikan akan menarik, mengingat kedua tim menampilkan performa impresif di semifinal. Hyundai Hillstatte dengan serangan yang teratur dan blok pertahanan yang solid, sementara Red Sparks mengandalkan kecepatan serta kreativitas serangan Megawati dan rekannya. Bagi para penggemar voli di Indonesia, final ini menjadi ajang yang sangat dinantikan. Sosok Megawati sebagai atlet Indonesia yang bersinar di panggung internasional membawa kebanggaan tersendiri.
Kemenangan Red Sparks akan menjadi momen penting tidak hanya bagi klub, tetapi juga bagi Megawati yang kini diakui sebagai salah satu pemain top di kompetisi bergengsi ini. Apakah Red Sparks mampu mengatasi tekanan dan mengalahkan Hyundai Hillstatte untuk merebut gelar juara? Atau, akankah Hyundai Hillstatte memperpanjang dominasi mereka dengan meraih gelar KOFO Cup? Pertanyaan ini akan segera terjawab dalam laga final yang diprediksi berlangsung panas dan menegangkan. Pertandingan final ini juga akan menjadi pembuktian sejauh mana perkembangan Megawati sejak bergabung dengan Red Sparks. Setelah melewati musim yang penuh tantangan, ia kini berada di puncak karirnya, dan kemenangan di final KOFO Cup akan melengkapi perjalanan panjangnya menuju kesuksesan di kancah internasional. Bagi Red Sparks, kemenangan di final akan menjadi momen kebangkitan setelah beberapa tahun terakhir mengalami penurunan performa. Kemenangan ini akan menjadi yang pertama dalam 6 tahun terakhir dan membuktikan bahwa mereka kembali menjadi salah satu tim terkuat di KOFO Cup. Tak hanya itu, final KOFO Cup 2024 juga menjadi ajang unjuk gigi bagi para pemain asing yang bermain di Korea. Megawati, sebagai salah satu pemain asing di Red Sparks, telah menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing di level tertinggi. Prestasi ini tentu akan membawa dampak positif bagi perkembangan karirnya di masa mendatang. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan oleh kedua tim, final KOFO Cup 2024 ini dipastikan akan menyuguhkan pertarungan seru yang tidak boleh dilewatkan. Para penggemar voli di Indonesia diharapkan mendukung Megawati dan Red Sparks, yang memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah di ajang ini. Pertandingan final ini juga akan menjadi catatan penting dalam sejarah KOFO Cup, di mana kedua tim sama-sama berambisi untuk meraih gelar juara. Red Sparks dan Hyundai Hillstatte telah menunjukkan kelas mereka sebagai tim papan atas, dan kini saatnya mereka bertarung habis-habisan untuk membuktikan siapa yang terbaik di Korea. Jangan lewatkan pertandingan ini, karena sejarah bisa tercipta. Akankah Megawati Hangestri mengukir namanya dalam sejarah KOFO Cup? Mari kita nantikan jawabannya di final yang penuh drama ini. Pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP pada laga semifinal KOFO Cup 2024. Megawati Hangestri Pertiwi berhasil membantu Daejeon Jungkwanjang Red Sparks melaju ke final KOFO Cup 2024 setelah mengalahkan GS Chalte Seoul Kicks. Red Sparks harus berjibaku sampai 5 set penuh saat bertanding di Tongyong Gymnasium, Korea Selatan, Sabtu, 5 Oktober 2024. Kekalahan dialami tim besutan Ko Hye-jin itu pada set pertama dan ketiga. Situasi serupa dialami Megawati dan kawan-kawan. Dalam 2 kali momen estapa itu karena tersusul setelah unggul 5-6 poin. Meski begitu, Red Sparks akhirnya sukses melaju ke final lewat kemenangan dengan skor 3-2, 23-25, 25-20, 23-25, 25-17, 15-10. Megawati menjadi MVP sebagai penyumbang poin terbanyak untuk Red Sparks dengan total 21 angka. Mega mengemas poin dengan rincian 15 attack point, 4 block point, dan 2 servis AC. Akan tetapi, kontribusi Megawati baru terlihat sejak pertengahan set kedua. Bagaimana tidak? Megawati hanya mampu mencetak 1 poin pada set pembuka. Posisi nomor 2 yang ditempati Megawati sebagai oposite bahkan bukan menjadi opsi serangan utama Red Sparks pada set pertama dan kedua. Namun, Megawati akhirnya mampu membuktikan sebagai pemain dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi pada laga ini dengan 44,12%. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah senang bersyukur, kata Megawati seusai laga. Pertama kali saya main di KOFO Cup setelah tahun lalu cuma nonton, dan tahun ini bisa bawa Red Sparks ke final. Alhamdulillah terima kasih banyak, ujarnya. Megawati mengaku tak terbebani dengan performanya yang kurang terlihat pada set pertama hingga awal-awal set kedua. Pasalnya, beberapa kali serangan Megawati banyak yang tidak menemui sasaran. Aku hanya melakukan tugas aku di dalam lapangan, kata Megawati. Set kedua sempat goyah, tetapi aku belajar untuk set selanjutnya pada set keempat dan kelima untuk lebih baik, ujarnya. Megawati juga mengomentari beberapa perubahan komposisi pemain di kubu Red Sparks pada musim ini. 2 pergantian terjadi di pos yang dekat dengan Mega, yaitu serangan dengan kehadiran Pyo Sungju dan Vanja Bukilic. Tidak beda jauh dari tahun lalu, aku akan berusaha bareng teman-teman yang baru, ucapnya. Teman-teman juga akan membuktikan bahwa kita bisa, ujar Megawati.
Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, secara khusus memuji penampilan Megawati yang semakin membaik. Sebelumnya, kondisi fisik Megawati menjadi sorotan karena baru menuntaskan banyak turnamen di Indonesia. Saat Red Sparks mengalahkan GS Chalters, Megawati mencetak 21 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 44,12%. Mega adalah pemain berbakat. Dia sudah menunjukkan potensinya musim lalu, jika Ko Hye-jin, dikutip dari media Korea Selatan Naver. Mengenai kondisi fisik Megawati, Ko Hye-jin melihat sudah ada banyak peningkatan. Pada awal kompetisi KOFO Cup 2024, ritme serangannya memang sempat terganggu karena ada perbedaan antara umpan setter Indonesia dengan setter Red Sparks Yeom Hee-seon. Megawati punya stamina yang luar biasa. Dia hanya perlu meningkatkan ritme permainannya, jika Ko Hye-jin. Namun demikian, Ko Hye-jin memiliki satu catatan khusus untuk Megawati, yakni soal ketenangan dalam permainan. Ko mengatakan Mega harus lebih klinis dalam melakukan serangan dan perlu menjaga konsistensi permainannya. Ia menggarisbawahi, Mega perlu membiasakan kembali bermain dengan ritme permainan voli Korea setelah sempat kembali ke Indonesia. Dia hanya perlu melatih ritme detailnya, jika dia. Kini Megawati memiliki kesempatan untuk merespon masukan dari Ko Hye-jin itu di laga final nanti. Lawan Red Sparks di partai final adalah Hyundai Hillstate yang di laga semifinal mengalahkan IBK Altos 3 set langsung, 3-0, 25-23, 25-10, 25-17. Keberhasilan melaju ke final membuat Red Sparks memiliki kans untuk mengulangi kesuksesan mereka pada 2018 silam kala menjadi juara KOFO Cup. Itu menjadi kali kedua tim asal Daejeon itu menjadi juara. Adapun pertama kali Red Sparks menjadi juara KOFO Cup 2024 adalah pada 2008 silam. Dengan begitu, jika Red Sparks menjadi di final nanti, itu akan menjadi gelar ketiga mereka untuk KOFO Cup. Final KOFO Cup 2024 dijadwalkan berlangsung, Minggu, 6 Oktober 2024, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akhirnya berhasil keluar dari tekanan untuk lolos ke babak final KOFO Cup 2024. Red Sparks menang usai 2 kali tertikung dan harus tertinggal sampai set ketiga saat bersua juara bertahan, GS Chalters Seoul Kicks. Pertandingan 5 set penuh harus dilalui Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan pada laga yang digelar di Tongyeong Gymnasium, Korea Selatan, Sabtu, 5 Oktober 2024. Red Sparks menang dengan skor 3-2, 23-25, 25-20, 23-25, 25-17, 15-10. Jalannya pertandingan. Red Sparks kembali tampil dengan skuad terbaik cukup dibuat kewalahan di awal-awal laga usai tertinggal 2 poin walau setelah sempat unggul pada skor 2-1. Percobaan serangan Megawati juga belum berhasil menembus pertahanan lawan, 1 ata error dan 1 servis error bahkan yang dilakukan. Meski begitu, upaya Red Sparks menyamakan skor akhirnya berhasil pada skor 7-7 usai Pyo Sung-ju memanfaatkan bola di depan net. Satu dorongan bola yang mengecoh dari Pyo berhasil membawa Red Sparks berbalik unggul pada technical timeout pertama. Selepas jeda, pertahanan blok Red Sparks makin solid lewat penjagaan Vanja Bukilic dan Jung Hoyang yang berhasil mencetak 2 block point untuk memperlebar keunggulan pada 12-9. Beruntung para pemain GS Chalters melakukan 3 error berturut-turut yang berhasil membawa Red Sparks unggul dengan skor 16-11 pada technical timeout kedua. Red Sparks kembali menambah keunggulan menjadi 17-11 lewat bola Quick Park Eun-jin. Tetapi GS Chalters mengancam usai berhasil mencetak 3 poin beruntun. Pelatih Ko Hye-jin mengambil jatah timeout pertama, upaya itu berhasil mencegah lawan menambah poin lagi setelah Megawati sukses mencetak poin pertamanya lewat spike keras. GS Chalters sempat mendekat pada skor 18-19, tetapi Red Sparks yang lebih hidup dari lini serang posisi 4 lewat Vanja Bukilic berhasil menjauh lagi pada skor 23-20. Namun, GS Chalters berhasil menyamakan kedudukan setelah 2 error Bukilic ditambah servis AC dari Giselle Silva untuk mengubah skor sama kuat 23-23. Mimpi buruk Red Sparks di akhir laga benar terjadi, GS Chalters berhasil mencetak 5 poin beruntun untuk merebut set pertama walau sempat tertinggal dengan skor 11-17. Pada set kedua, GS Chalters mampu membuka keunggulan 2 poin. Tetapi, respons cepat dari Red Sparks usai mampu membalikkan keadaan untuk balik memimpin pada skor 10-6.
Opsi serangan utama Red Sparks masih bertumpu ke posisi 4 yang ditempati Bukilic dan Pyo Sungju, sementara posisi 2 yang diisi Megawati sebagai variasi serangan. Red Sparks makin percaya diri usai berhasil melakukan blok terhadap serangan Giselle Silva dan unggul 17-10 hingga 20-12. Penampilan Megawati mulai mencair sejak set kedua usai berhasil mencetak 5 poin melalui bola serangan. Red Sparks mendapatkan set poin duluan dengan skor 24-16, tetapi kembali harus kecolongan 4 poin setelah spike keras Megawati berhasil diblok oleh lawan. Kemenangan Red Sparks akhirnya baru datang karena servis error lawan. Pada set ketiga, duel berlangsung alot di awal usai kedua tim berbagi skor 5-5, hingga 2 servis Aceh berturut-turut dari Megawati membawa Red Sparks unggul 8-5 pada technical timeout. Keunggulan Red Sparks berlanjut sampai skor 14-10 yang 2 poin terakhir berkat spike keras Megawati. Namun, GS Chaltes berhasil menyamakan skor lagi menjadi 14-14, sebelum 2 poin dari Pyo Sungju membawa Red Sparks unggul pada technical timeout kedua. Red Sparks mampu menjauh dengan unggul 5 angka pada skor 20-15, tetapi mimpi buruk kembali didapat usai GS Chaltes balik memimpin menjadi 23-21. Untuk kedua kalinya Red Sparks gagal mempertahankan keunggulan dan harus kembali tertinggal. Ke set 4, Red Sparks berhasil memimpin dengan skor 8-3 pada technical timeout pertama. Namun, penyakit kembali hadir saat Red Sparks gagal mempertahankan keunggulan usai lawan menyamakan skor menjadi 9-9. Rotasi akhirnya dilakukan di lini serang dengan memasukkan Lee Seonu yang ternyata upaya tersebut berjalan lancar. Satu servis Aceh Lee Seonu bahkan berhasil memaksa laga berlanjut sampai set terakhir. Berlanjut ke set pamungkas, Red Sparks berhasil unggul dengan skor 10-5 berkat 3 servis berantai dari setter, An Yerim. Poin kemenangan Red Sparks akhirnya diraih Megawati yang memanfaatkan bola tanggung. Selain itu, capaian yang mentereng didapat oleh Megawati. Ia berhasil menyabet gelar MVP pada laga ini. Meski sempat melempem di 2 set awal, ia akhirnya membayar lunas hal tersebut. Dengan ini Red Sparks menunggu lawan antara Ib Altos dan Hyundai Hillstate. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry.